بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، وأن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita sudah di bab atau di fasal 48 atau 49 dari bab 6. Dari bab 6. Bab 6 ini hampir 2 tahun kita baru belajar, belum selesai bab 6. Karena bab 6 itu maksudul kitab, semuanya adab-adab yang masuk di bab 6 dari buku At-Tibyan itu yang maksud buku At-Tibyan. La ilaha illallah. Kita belajar selama 2 tahun atau 2 kali, 2 kali bulan Ramadan. Tapi kerjanya itu bisa selama hidup umur kita. Jadi jangan fikir saya bisa belajar di dalam 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan sudah selesai. Tapi adabnya yang kamu pakai atau praktik itu selama umur hidup. Ini dapat satu adab atau satu sifat yang baik dari kita belajar. Berarti kita praktik selama hidup atau selama saya ikut ahli Al-Quran atau kajian Al-Quran. Hari ini tentang masalah suara. Fi bab tahsin as-saut. Tahsin as-saut itu ahli Yaman, mereka itu ada asar atau riwayat bilan thalathun utuwah, itu ada 3 perkara dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada hambanya. Dia tidak ada usaha dari orangnya, dari Allah Ta'ala. Hadiah, seperti hadiah. Seperti ini khusus kepada fulan. Thalathun utuwah. Utuwah yani yu'tik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada orang 3 orang tersebut. Siapa itu? Sautun, suara. Suara indah itu subhanallah tidak mungkin. Kita bisa latihan. Sekarang mereka bisa bikin operasi biar suaranya jadi mirip laki-laki atau mirip perempuan atau perbaiki suaranya, itu ada, tapi bukan seperti yang asli, yang palsu-palsu. Setelah berapa tahun ya rusak lagi atau mungkin tambah rusak atau mungkin bisa balik lagi seperti dulu. Itu banyak yang mereka bikin operasi seperti itu biar atur suaranya jadi tipis atau tebal atau jadi bagus atau tidak. Operasinya pasti mahal, tapi Allah Ta'ala sudah kasih tahu di Al-Quran, syaitan sudah kasih berjanjian, saya membantu mereka sampai merubah atau mengganti khalqullah, ciptaan Allah Ta'ala. Ini salah satu. Perempuan sudah punya hidung dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih hidung. Dia enggak mau tipis, mau panjang, mau kanan, mau kiri. Allah Ta'ala kasih bibir. Sudah Allah Ta'ala cipta perempuan di bibir tersebut. Dia mau pakai silikon atau biar bibir bawah besar atau bibir atas, itu tidak boleh, haram. Tidak boleh, haram. Ya. Kecuali kalau ada darurat, itu kena kecelakaan, jatuh sampai rusak bibirnya, butuh operasi biar perbaiki, itu masalah lain. Atau anak yang kecil lahir itu di tangan ini terbuka, harus ada operasi biar tutup, apalagi kalau dia perempuan, itu masalah lain, masalah kecualian karena kita perbaiki yang luar biasa, mungkin bilang kurang dari biasa. Tapi perempuan biasa sudah Allah Ta'ala cipta ini di dalam hal yang seperti ini. Cantiknya seperti itu. Dia mau tambah lagi biar hidung atau bibir atau bibi atau mata atau sejenis lain di wajahnya. Kadang-kadang di badannya itu ikut langkah syaitan.
Termasuk operasi biar ganti suara juga. Itu kenapa? Dia mau biar jadi masyhur atau biar jadi artis yang paling masyhur ini, berarti maksudnya dunia, tujuannya dunia, itu tujuannya apa? Biar dapat banyak acara. Ya, berarti dunia. Ya, kenapa saya mau biar baca Al-Quran dalam ini, mungkin tujuannya bagus, tapi enggak ada yang bikin operasi biar bacaannya bagus di Al-Quran, enggak ada. Itu mereka mau biar binyanyi atau macamnya. Wa nas'alullah salamah wal afiyah. Hukumnya itu haram. Tapi di sini bab ini khusus untuk orang yang mau baca Al-Quran di dalam suaranya yang biasa. Jangan cari dari di luar, cari nada dari di luar. Saya tidak bisa, suara saya tidak bagus, tapi saya paksa diri biar baca seperti suara As-Sudais, seperti suara Asy-Syuraim, seperti suara paksa. Sampai saya baca satu halaman, setelah satu halaman pusing, sakit kepala, tenggorok radang atau sakit tenggorokan, itu tidak boleh. Kenapa kamu seperti ini? Baca di dalam suara yang kamu ada. Tapi kamu usaha suara yang bagus. Suara yang bagus yang kamu punya, bukan dari di luar. Itu yang maksud. Di sini bilang apa itu? Ajma'al ulama radhiyallahu anhu minas salaf wal khalaf minas sahaba wa tabi'in, itu semuanya ijma'. Wa tabi'un ba'da min ulama al-ummah من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. Jangan bacaannya seperti Quran, kan Quran itu buku jaridah atau seperti majalah, harus dalam suara yang bagus, yang kita belajar di sini di tingkat atau martabah yang paling lembat. Kita belajar martabat tahqiq. Tapi saya buru-buru Syekh mau baca satu juz dalam setengah jam, tapi bukan seperti tadi a'udzu, mau baca lebih cepat, ya boleh, sudah ada aturan. Tapi jangan lebih dari situ sampai jadi kita tidak faham atau tidak bisa tahu kamu lagi baca ayat apa atau dari surat mana. Ala istihbab tahsin as-sawt bil Quran. وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة. Itu mendapat ulama, sahabat, tabi'in, salaf, khalaf, itu ada banyak riwayat hadis dari Nabi, ada dari sahabat, ada dari tabi'in, dari waktu mereka melakukan bacaan Al-Quran. Coba baca, Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mengindahkan suara pada waktu membaca Al-Quran. Para ulama salaf dan khalaf daripada sahabat dan tabi'in serta para ulama Ansar, Baghdad, Basrah, dan Madinah, dan imam-imam muslimin sependapat dengan sunnahnya mengindahkan suara ketika membaca Al-Quran. Saya ulang lagi, mengindahkan suara Al-Quran tapi sesuai yang kamu bunyi. Jangan cari lain. Saya cek sudah baksa sampai sekarang jadi biasa. Saya bisa baca satu juz, dua juz dalam suara yang mirip Sudais, yang mirip fulan, tapi tidak sakit. Tidak masalah. Ini manfaatnya dari latihan. Itu yang sering kita bilang sama murid, ayo belajar, ikut, buka Al-Quran dari sekarang YouTube, dari MP3, suara yang kamu punya di HP, boleh. Mau ikut suaranya boleh, tapi juga ikut hukum, ikut makhraj, ikut sifat, biar dapat bacaan yang benar. Nah, lanjut. Perkataan dan perbuatan mereka berkenan dengan perkara tersebut amat masyhur. Maka kami tidak perlu memetik sesuatu pun satu persatunya. Dalil-dalil berkenaan dengan perkara tersebut sudah dimaklumi orang-orang termuka ataupun orang awam, antara lain seperti hadis berikut ini. Itu dalilnya, biar kita terima. Imam Nawawi di sini kasih dalil hukum baca Al-Quran dalam suara yang indah. Dari hadis Nabi, juga dari berkata mereka atau perbuatan mereka juga. Lanjut hadis yang pertama. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Berarti jangan suara yang biasa. Kasih suara lebih afdal yang kamu bicara. Oke, lanjut. Hadis
Yang kedua, orang ini telah diberi suling. Itu yang kemarin kita belajar Abu Musa Al-Asy'ari waktu Rasulullah lewat di malam hari, dengar suaranya bagus. Bagi Rasulullah puji sama Abu Musa, laqad utita mizmaran. Ini kamu dapat atau sudah punya atau suara kamu seperti suara Daud alaihissalam waktu beliau baca At-Taurat. Terus yang ketiga, Hadis yang artinya tidak Allah mendengar. ما أذن الله لنبي ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي. Itu Allah Ta'ala kasih atau dengar orang yang baca dalam suara yang indah. Lanjut hadis. Dan hadis Tamam. selanjutnya, sungguh Allah lebih mendengar. Oke, sudah ini. Wa fil fadli as-sabiq. Wa fil fasl as-sabiq. Ini sudah di fasal yang sebelumnya kita kemarin belajar. Lanjut. Kesemuanya telah dikemukakan dalam bab terdahulu. Demikian pula berkenan dengan keutamaan tartil pada hadis Abdullah bin Mughafal berkenaan dengan membaca Al-Quran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perlahan-lahan dan seperti hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebentar. Itu hadis Abdullah bin Mughaffal itu fi tarji'in Nabi. Kalau masih ada yang ingat kita belajar di tahun lalu at-tarji'. Saya kasih contohnya. Kalau ada yang masih ingat bisa ingat. Tapi kalau tidak saya ingatin lagi, bantu. Apa itu at-tarji'? Kita bilang kendaraan mereka itu zaman dulu mereka naik unta. Naik unta, cara jalan unta itu ada maju ke depan, balik ke belakang. Ini syarahnya. Jadi kalau ada yang baca dalam cara seperti ini, suaranya ini namanya at-tarji'. Jadi di bacaan Al-Quran kalau ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, karena ifik jalan unta tersebut itu namanya tarji'. Tarji' itu diulang-ulang hurufnya. Nah, huruf yang panjang wassama ini kalau juga contohnya naik mobil lagi di jalan itu, apalagi kalau jalan bukan aspal, itu jalan biasa, kadang-kadang Ya, suaranya kan. Jadi kalau mau bicara itu yang namanya at-tarji'. Ya. Syekh itu hukumnya haram atau halal itu luar biasa, bukan enggak ada apa itu bahasa Indonesia bilang tidak ada sengaja dari orang itu mau atau tidak mau suara kamu harus keluar seperti itu. Itu karena Rasulullah SAW ini hadis tadi, hadis Abdullah bin Mughafal ini hadis Rasulullah waktu pergi hijrah. Waktu hijrah. Panjangnya itu jalannya panjang dari hari Senin sampai itu 12 hari. 12 hari di dalam jalan Rasulullah tidak mungkin tidak baca Al-Quran. Ini kita yang malas. Kalau kita pergi sudah mau tidur, kalau sampai sudah mau istirahat, tapi Rasulullah enggak, ini naik unta tapi tetap baca Al-Quran. Efek karena dia lagi naik atau lagi naik ke unta, ada efek di suaranya. Di dalam Sahih Al-Bukhari qala walau aradtum, kalau kamu mau atau ingin dengar suara Rasulullah waktu hijrah, waktu bacaannya waktu hijrah atau waktu perjalanan hijrah itu, saya bisa kasih contoh dia tulisannya tiga. Itu fahamannya dari syarahnya. Kalau kita naik unta atau kuda, mungkin ibu-ibu yang biasa bawa anak di kuda yang belakangnya itu namanya apa ya, Fira? Di kampung biasa ada kuda. Delman. Hah? Delman. Pelman. Delman sih. Delman itu. Ini lihat kalau lagi bicara sama teman-teman suaranya, karena dia jalan di bukan di aspal, juga caranya suara bergerak. Itu namanya at-tarji'. Berarti boleh. Lanjut hadis yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Artinya yang tidak baca dalam suara yang indah itu bukan dari kita. Kenapa?
Rasulullah takut mereka takut mereka bacaan Al-Quran seperti baca buku yang biasa. Jadi harus ada berbeda atau bedaan di antara baca biasa sama Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau baca dari buku lain, wa qala fulanun, ini beda. Berarti ada. Suara saya tidak bagus, ini kamu kasih nada dengan suaramu, biar jadi beda dari bacaan buku lain. Itu yang maksud taghanni bil Quran. Kalau fahaman kita banyak yang dari teman kita, saudara kita, mereka faham taghanni ini harus baca seperti yang di majlis. Panjangnya lebih dari 6 harakat, gunnahnya, makhrajnya, sifatnya. Dia baca lima ayat tapi kadang-kadang ambil setengah jam. Kalau maksud Rasulullah taghanni seperti itu, berarti yang bisa baca Al-Quran di antara kita berapa orang? Di kampung kita yang kita tahu suaranya bagus itu berapa orang? 10 orang, 5 orang, kadang-kadang enggak 1 orang. Berarti itu yang masuk di taghanni kita tidak? Enggak, maksudnya dengan suara kamu yang ada. Lanjut ha? Dan seperti hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan hadis Abu Lubabah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak melakukan Al-Qur'an maka dia bukan dari golongan kami. Riwayat Abu Dawud. Berkenaan dengan isnad Sa'ad terdapat perselisihan yang tidak sampai mengganggu. Mayoritas ulama berkata, tidak melakukan artinya tidak mengindahkan suaranya. Tidak apa? Tidak melakukan artinya tidak mengindahkan. Lagu ya kan? Ya, betul. Tidak melakukan, yani nagam bahasa Indonesia. Tapi bukan maksudnya yang kita faham. Kemarin saya jelasin maqam, siba, sika, hijazi atau macamnya. Tidak maksud itu. Karena ini baru 100 tahun yang terakhir. Baru datang makam-makam ini atau makam musik itu. Jadi kalau kita bilang seperti itu berarti mereka yang sebelum muncul ilmu maqamat ini sasat, itu tidak mungkin. Salah. Kita yang salah. Kalau kita mau bacaan Al-Quran seperti maqam yang ada sekarang, kita yang salah. Karena mereka ambil dari Nabi, enggak ada maqam-maqam. Kenapa kita mau paksa sama orang lain baca seperti ini? Ini satu. Yang kedua, bukan setiap orang bisa baca sesuai maqam yang ada. Bukan setiap orang. Juga bukan setiap orang bisa baca di dalam cara seperti mereka. Caranya seperti orang yang tadi kita bilang qari atau yang baca di dalam acara setengah jam 1 atau 5 ayat atau 2 ayat. Enggak ada yang bisa seperti itu. Ya, jadi jangan kita kasih bahasa Indonesia beban kepada orang mukmin yang mau baca Al-Quran. Lanjut ha? Begitu juga hadis daripada Al-Barra Al-Bara' radhiyallahu bin an, Azib. artinya aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Isya surawati niwaz zaitun, dan aku tidak mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya daripada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti waktu bisa baca bismillah, baca dalam suara yang ada. Lanjut ha? Para ulama berkata, sunnah membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan tertib selama tidak melampaui batas. Jika sampai selama tidak melampaui batas. Melampaui batas. Ya, batas di sini tidak kasih maksud, tapi melampaui batas itu khuruj ila tamtit. At-tamtit yang tadi bilang, semuanya yang di sini, walau dia belum bisa atau tidak bisa baca seperti yang 100% atau benar yang 100%. Tapi kalau saya tanya siapa pun di sini, panjang mad lazim berapa, mad arid sukun berapa, mad jaiz munfasil wajib muttasil, mereka bisa bilang 5, bisa bilang 6. Ya mungkin sudah belajar beda 4, 5 aja itu yang beda. Tapi tetap mereka bilang 6, 5, ya kan?
Nggak ada yang bilang 8, nggak ada yang bilang 7, nggak ada yang bilang 10, nggak ada. Ya, paling panjang yang kita sudah dengar Syekh 6. Nggak ada dari itu, lebih dari situ nggak ada. Betul. Berarti kalau ada orang melewati atau melampaui, apa namanya tadi bilang? Ya melampaui Syekh, betul. Melampaui Melampaui batas. batas tersebut itu sudah namanya tamtit. Tamtit. Hukumnya apa? Makruh. Ya, makruh. Di dalam azan itu makruh. Di dalam azan. Dalam Al-Quran mereka bilang haram. Karena lewati atau melampaui itu kaidah atau teori yang bilang 6 harakat. Jadi tidak boleh lebih dari 6 harakat. Oke, lanjut ha. Jika sampai At-tamtid saya kasih contohnya ya biar teman di sini sudah pernah saya yang ikut kelas-kelas saya sudah pernah bilang sama mereka seperti as-sama wa anzala minas sama. Ini mungkin 6 tapi ada ini namanya tamtid. Terus bagaimana cara yang bagus? Lanjut lurus aja. As-sama bagus. Itu ini yang namanya tamtid. Harus panjang. Enggak ada goyang-goyang, enggak lurus aja. Itu yang namanya tamtid. Juga mereka bilang tamtid yang lebih dari wajibnya. Seperti mat tabi'i. Al-munafiqun atau al-munafiqun. Dia bacanya al-munafiqun. Ini lebih dari 6 harakat. Tadi 2 harakat. Dia lebih melewati sampai 4, 6. Salah. Juga al-munafiqun itu kita bilang arid sukun yang akhirnya. Arid sukun tapi dia baca lebih dari 6 harakat. Sampai 8, sampai 10 itu namanya tamtid. Fa'in afrata. Coba ha. Jika sampai melampaui batas hingga menambah atau menyembunyikan satu huruf, maka perbuatan itu haram. Fa'in Manakala afrata ini lihat tadi bilang fa'in afrata itu lebih dari yang kita belajar sampai tambah satu huruf itu haram. Jadi haram. Kapan itu Ustaz? Kapan itu Syekh? Kalau dia sengaja. Ya Syekh saya belajar tapi belum bisa atur suara saya, belum bisa atur eh, panjang, masih kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Ini masalah lain, kamu lagi belajar. Kita bilang itu kalau dia sendiri sengaja panjang atau lebih panjangkan sampai lebih dari atau melampaui batas tadi. Terus manakala membaca dengan lahan atau irama, maka Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata dalam suatu Ini pendapat, berarti al-alhan itu lahan atau tadi namanya apa di sini namanya? irama Syekh. Irama. Sudah ada di zaman Syafi'i. Tapi ada makam-makam yang seperti sekarang Siba, Sika, Hijazi dan macam-macamnya yang 7 itu yang mereka biasa pakai. Ya Allahu alam. Di sini ada sudah di zaman Syafi'i ada. Mereka tanya, faqad qala Imam Syafi'i rahimahullah fi mawdhi'in akrahuha. Di satu tempat dia bilang saya tidak suka. Satu tempat lain dia bilang la akrahuha, tidak masalah, tidak masalah. Ya, qala ashabuna ini mereka jelasin maksud Imam Syafi'i laisat ala qaulain bal fiha tafsil. Ini bukan ada dua pendapat. Ada satu tapi tafsil. Apa itu tafsil? Fa in afrata fit tamtid yang tadi kita bilang dia melewati atau melampaui batasnya itu tidak boleh. Kalau dia baca dengan nagam atau lagu yang ada namanya apa tadi bilang? Lahan irama Syekh. Irama atau irama yang ada tapi tidak melewati kaidah atau teori tajwid boleh. Tapi kalau dia melewati tidak boleh. Itu yang maksud Imam Syafi'i boleh tidak boleh.
Boleh kalau dia masih ikut kaidah teori tajwid, tidak boleh kalau dia melewati atau melampaui teori kaidah tajwid. Coba ha? Rahimah berkata dalam suatu pendapat, aku tidak menyukainya. Para sahabat kami menyatakan itu bukan dua pendapat, tetapi ada perincian berkenaan dengannya. Jika keterlaluan sehingga melampaui batas, itulah yang tidak disukainya. Jika tidak sampai melampaui batas, maka tidak makruh. Sudah jelas ya kan? Ya, betul Syekh. Lanjut. Imam Al-Mawardi berkata dalam kitabnya Al-Hawi berkata, membaca dengan lahan atau irama yang dibuat-buat jika mengeluarkan lafaz Al-Quran dari bentuk yang dibuat-buat sih. Dibuat-buat untuk menyanyi. Di sini ada jelasin. Ini lihat kalau kamu fokus di sini lihat ini lil aghani ya. Iya, Syekh. Lihat atau tidak? Ada Saya Syekh di share atau tidak? Share ada ini. Lil aghani. Lil aghani itu menyanyi. Namanya apa itu? Menyanyi. Ya, benar Syekh, menyanyi. Menyanyi itu namanya aghani. Karena asli lagu atau irama itu mereka taruh untuk menyanyi. Orang Muslim ambil taruh di Al-Quran, ini ada masalah, ada khilaf. Oke, apa itu? Dia bilang Jika mengeluarkan lafaz Al-Quran dari bentuknya dengan memasukkan harokat-harokat di dalamnya, atau mengeluarkan harokat-harokat daripadanya, atau memendekkan yang panjang dan memanjangkan yang pendek, atau memanjangkan hingga menyembunyikannya sebagian lafaznya dan menyamakan artinya, maka perbuatan itu haram. sudah jelas ya Fira ya. Yes, sir. Berarti hasilnya tadi balik lagi ke kata tadi. Bilang apa melampaui batasnya. Kita bilang mat tabi'i berapa? 2. Ini waktu baca nada fulan itu jadi lebih dari 2. Pasti lebih. Harus 3 harakat ke atas. Oke. Tadi bilang tambah harakat fathah atau kasrah biar cocok sama suara irama atau nada tersebut. Itu berarti tambahan, tidak boleh haram. Atau memanjangkan yang pendek atau ya mempendekkan yang panjang itu. Itu semuanya tidak boleh masuk di haram. Kenapa? Karena dia keluar dari kaidah yang mereka taruh untuk tajwid. Terus lanjut. Dan pembacanya menjadi fasik serta orang yang mendengarkannya pun ikut Lihat, berdosa. yafsuku bihil qari. Kapan yafsuku itu kalau dia sengaja. Kalau dia baca biar mereka ikut atau suka bacaan saya harus keluar atau ikut bukan teori tajwid. Kaidah musik tadi yang bilang irama yang buat-buat. Bahaya. Kenapa dia wayasam bihil mustami'? Berarti dua-duanya dapat dosa. Al-qari jadi fasik, yang dengar itu juga jadi fasik juga atau dapat dosa. Lanjut. Karena itu bermakna ia mengalihkan dari jalan yang lurus ke jalan yang bengkok. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak kebengkokan di dalamnya. Ya, dia katanya lurus, kamu bacaannya nanti ada bengkokan itu. Tidak boleh. Ini berarti kamu keluar dari tujuannya. Nasallahu salamah wal afiyah. Banyak ini musibah. Banyak yang ibtuliya biha. Tapi harus kita perhatikan. Coba lanjut ha. Al-Mawardi berkata, jika tidak sampai terjadi lahan yang keluar dari lafaznya, Ini apa itu bahasa Indonesia tadi bilang kalau atau jika keluar. Tapi sekarang dia baca tidak keluar, tidak melampaui batasannya itu. Ini bilang apa? Fa illam yakhrijul lahan an lafzi terus. dan membacanya secara tartil, maka dibenarkan karena lahannya itu menambah kebagusannya. Ini adalah pendapat Qadil Qudrat. Jadi mubah. Ini mubah boleh. Silakan. Tapi seperti tadi saya bilang, saya berkali-kali bukan saya, kita semuanya mungkin
hampir semuanya yang di sini sudah pernah hadir acara. Orangnya baca, mereka bilang, wah ma'al Quran kabada fulan. Kami bersilakan, ya kan? Ya, yang pertama kali bismillah waktu dia duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam itu 2 menit, 3 menit itu siap-siap nafas, siap-siap bagiannya duduk, ya kan? Baru mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kayak dapat sakinah, masya Allah semuanya dia. Ini adab bagus, kita dengar adab bagus. Juga itu sunnah. Kita ikut perintah Al-Quran. Idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu. Harus kita seperti itu. Saya suka atau tidak suka harus ikut aturan tersebut. Terus selesai dua baca, kadang-kadang 3 ayat sesuai acaranya. Kadang-kadang acara Isra Mi'raj. Mereka baca Subhanalladzi asra bi 'abdihi 2 ayat, 3 ayat. Tapi bacaannya dalam setengah jam. Paling sedikit 15 sampai 20 menit. Itu 3 ayat. Kalau bacaan Rasulullah seperti ini, kapan selesai? Kapan selesai? Khatam setelah berapa hari itu? 2 ayat, 3 ayat, butuh setengah jam. Juga orangnya kadang-kadang malam ya. Kalau apalagi kalau acaranya malam. Malam, kita lihat dari kamera ini fulannya, kita yang di sebelahnya sudah langsung kita lihat. Tapi kadang-kadang yang dari jauh dilihat lewat kamera. Kalau ada projector ya kan, gila lagi keringat ya kan, dia butuh ambil tisu biar itu. Ini mubah, tapi baksa sama diri sendiri. Baca Al-Quran bukan seperti itu. Baca Al-Quran, kita baca Al-Quran biar dapat pahala. Baca Al-Quran biar kita bicara dengan Allah Ta'ala. Baca Al-Quran biar kita faham apa yang ada di Al-Quran. Baca Al-Quran biar ambil akhlaknya, adabnya. Itu yang maksud atau tujuan dari bacaan Al-Quran. Saya mau perbaiki atau mau pakai nada atau irama yang bagus, silakan. Tapi juga harus ada hal yang seperti tadi. Wahadal qismu ini lihat, wahadal qismul awal min al-qira'ah bil alhan al-muharramah musibatun ibtuliya biha ba'dul awamul jahala. La ilaha illallah. Coba baca. Seperti halnya membacaan dengan irama yang diharamkan adalah musibah bagi sebagian orang bodoh dan jahil yang membacanya untuk jenazah dan di sebagian majelis. Yaqra'una 'alal janaiz. Itu di Mesir. Kalau ada jenazah, kalau ada yang meninggal, mereka waktu takziah di sini mereka baca Yasin. Di Yaman kita baca Yasin. Enggak ada yang baca seperti Mesir. Tapi di Mesir sampai sekarang. Kalau ada yang wafat, mereka lagi siap-siap mandiin jenazah, mereka panggil satu orang yang baca seperti tadi. Oke, المجاز جنائز atau fi ba'd al-mahafil kata tadi bilang acara seperti acara majelis maulid, seperti ada acara kadang-kadang bukan maulid, ada orang lain dari mereka tidak suka maulid kalau bikin acara membuka majelis tersebut dengan baca Al-Qur'an, ya kadang-kadang orangnya baca seperti itu. Wa hadhihi bid'atun muharramatun zahirah. Bid'ah muharramah zahirah. Bid'ah bukan bacaan Al-Quran. Caranya itu yang mereka melakukan sampai tadi bilang keringat sampai baksa sama diri sendiri itu ya ada bid'ah muharramah zahirah. Terus ya'zam kullu mustami'in laha kama qalahu aqdal qadha. Itu seperti Al-Mawardi. Itu pendapat dari Mawardi. Tapi ada yang bilang bukan bid'ah. Mungkin bilang dosa, mungkin bilang salah, mungkin bilang ini harus ويأثم كل قادر على إزالتها وعلى النهي عنها إذا لم يفعل وقد بذلت فيها بعض قدرتي وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية. Terus baca ini biar mereka paham. Oke. Ini adalah bid'ah haram dan setiap pendengarnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Mawardi. Demikian jugalah setiap orang yang Biar kita, karena di sini belajar, kita harus paham kenapa bilang bid'ah haram. Ntar bisa jadi tujuan mereka kalau ada anak kita, murid kita. Jadi saya mau baca Al-Quran seperti itu aja. Tidak fikir.
tidak ada masuk ke dalam arti Al-Quran, fahaman Al-Quran. Saya mau jadi seperti fulan suaranya. Apalagi kalau maaf ya, di sini kita belajar ya. Apalagi kalau dia jadi tujuannya envelope-nya itu dapat berapa. Sampai ada berapa orang tanya kadang-kadang, bayar berapa, kasih berapa. Mereka bilang kita bayar sekian. Ini tidak cukup. Saya tidak ada jadwal. Mereka tambah sedikit, dia bilang ya oke siap. Tadi barusan ini lihat gimana. Barusan tadi bilang karena dapat itu sedikit, dia bilang sudah jadwal saya di hari tersebut sudah full. Mungkin mereka musyawarah bilang atau telepon sama beliau di hari yang berikutnya atau malamnya atau setelah 2 hari 3 hari, fulan masih siap datang, saya sudah bilang sama kamu tidak bisa. Enggak, kita sudah tambah sampai 5 juta, sampai 10 juta, keluar tiket pesawat, pergi pulang. Ya, insya Allah sudah siap. Bisa tinggalin atau bisa apa itu bungkar atau tidak ikut jadwal yang kemarin sudah bilang. Atau kadang-kadang tidak ada jadwal tapi dia biar dapat lebih afdal. Itu jadi haram dari sini. Bukan dari baca Al-Quran. Baca Al-Quran enggak ada yang baca Al-Quran haram. Enggak. Itu tujuannya yang efeknya itu yang jadi haram. Bid'ah muharramah. Oke. Ya'tham kullu mustami'in laha. Ya'tham itu kullu mustami'in, semuanya yang dengar itu juga dapat dosa. Kapan itu? Kalau mereka setuju. Kalau mereka ridha, tapi kalau mereka awam enggak tahu. Ini DKM mungkin bilang, DKM masjid, panggil fulan kasih syarat tadi, dia enggak bisa, saya tidak bisa, harus ini, atau mereka atau ada yang langsung bilang harus bayar ini. Atau kadang-kadang mereka sudah punya, maaf ya, ini saya sudah pernah lihat seperti itu. Mereka ada kertas, di dalamnya ada syarat, tiket pesawat pergi bulan atau tiket mobil, juga siap-siap hotel, angkus atau itu yang bayar harus 10 juta atau 15 juta atau 2 juta atau 3 juta. Walau dia bilang 100, itu tidak boleh. Walau bilang 10.000. Kalau mereka kasih 10 juta, 1 miliar itu tidak masalah. Tapi kalau dia bilang 10.000 itu tidak boleh. Kalau dia paksa sama mereka. Tapi mereka kasih, ya ini masalah lain. Ini kayak hadiah dari mereka. Beda sama yang ini kadang-kadang mereka datang mau undang fulan, mereka dapat kertas tersebut ada syaratnya. Ini bisa bilang masuk di sini. Tapi kalau ini urusan DKM sama orangnya aja, ini dosanya mereka aja yang mustami' kasih. Juga ini saya ulang lagi, ini pendapat dari Aqdal Qudha Al-Mawardi. Tapi ada beberapa ulama yang bilang boleh dari ulama Al-Azhar. Lanjut Demikian jugalah setiap orang yang sanggup menghilangkan atau melarangnya berdosa jika tidak melakukannya. Saya telah berusaha sekuat tenaga ketika membuat itu dan berharap dari anugerah Allah yang Maha Pemurah agar memberi petunjuk untuk menghilangkannya dari orang yang demikian itu dan menjadikannya dalam kesembuhan. Asy-Syafi'i berkata dalam Mukhtasar Al-Muzani bahwa dia indahkan suaranya dengan cara apapun ketika membaca Al-Quran. Dia berkata, cara yang lebih baik adalah membaca dengan perlahan-lahan dan suara lembut. وتحزينا. Oke, qala ahlul lughah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dengan isnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa dia membaca idza syamsu kuwirat dengan lembut seperti meratap. Dalam Sunan Abu Daud dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, bagaimana pendapatmu jika suaranya tidak bagus? Dia menjawab, hendaklah dia elokkan suaranya sebisa mungkin. Sebisa-bisa. Ini ringkasnya. Bab hasilnya di sini yang terakhir ini. Sebisa-bisa ya kan? Ya, Ara'aita idza lam yakun hasan as-saut qala yuhassinhu mastata. Sudah, itu yang wajib. Di sini tadi wa ahabbu ma yaqra hadran au tahzin wa tahzina. Tahzina jangan bacanya keras-keras kayak seperti lagi marah, ya baca dalam cara yang
rendah hati, juga suara kayak sedih, juga kayak adab di hadapan Allah Ta'ala, itu yang sudah pernah kita belajar di sini waktu cara baca Al-Quran. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli Al-Quran, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.